Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhdi MS, selaku dosen pembimbing metodologi penelitian. Perkenalkan, saya Rati Indrawati, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Manajemen Angkatan 44. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil tugas individu saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga terhadap Kepuasan Konsumen melalui Citra Merek, studi kasus pada pelanggan Indosat Uridu di Kecamatan Bekasi Selatan. Adapun latar belakang dalam pengambilan judul ini, yaitu di era digital ini sudah banyak kemudahan yang masyarakat alami. Kemudahan tersebut diantaranya tidak ada lagi jarak penghalang untuk berkomunikasi. Hal itu didukung dari berkembangnya beberapa industri telekomunikasi di Indonesia yang terdiri dari PT Indosat Ooredoo, PT Telekomunikasi Seluler, PT XL Axiata, dan lainnya. Pada grafik ini terlihat bahwa terjadi persaingan di antara beberapa perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, yaitu PT Indosat Ooredoo, PT Telekomunikasi Seluler, dan PT XL Axiata. Dari grafik tersebut terlihat bahwa Telkomsel dan Indosat mengalami penurunan penjualan pada Desember 2017 hingga September 2018. Namun, penurunan banyak dialami oleh perusahaan Indosat Ooredoo. Walaupun adanya penurunan tersebut, akhir-akhir ini Indosat Ooredoo baru meluncurkan produk unggulannya, yakni Freedom. Segala macam paket-paket tanpa batas bahkan ditawarkan oleh kartu Indosat Ooredoo, seperti paket SMS tanpa batas, telepon tanpa batas, internet tanpa batas, dan lainnya. Pada akhir tahun 2019, operator seluler Indosat Ooredoo semakin agresif dalam membangun jaringan 4G. Hal tersebut dilakukan agar dapat membuat para pelanggan puas ketika menggunakan kartu Indosat Ooredoo. Dari latar belakang tersebut, maka saya tertarik untuk mengambil judul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga terhadap Kepuasan Konsumen melalui Citra Merek, studi kasus pada pelanggan Indosat Ooredoo di Kecamatan Bekasi Selatan. Identifikasi masalah dalam penelitian ini terdiri dari 1. Indosat Ooredoo telah meluncurkan produk unggulannya, yakni Freedom. Yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan sudah dilakukan oleh Indosat Ooredoo. Yang ketiga, Indosat Ooredoo telah meluncurkan kartu perdana Freedom dengan harga yang sangat terjangkau. Dan yang keempat, yaitu dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan dan harga, diharapkan jumlah pelanggan Indosat dapat mengalami kenaikan. Dan pembatasan penelitian dalam penelitian ini, yaitu agar penelitian ini lebih terfokus, sempurna, dan mendalam, maka permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi, yaitu hanya membahas mengenai pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan pelanggan melalui citra merek. Berdasarkan latar belakang penelitian sebelumnya, maka rumusan penelitian dalam penelitian ini terdiri dari 7. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh langsung variabel kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, bagaimana pengaruh langsung variabel harga terhadap kepuasan pelanggan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh langsung variabel kualitas pelayanan terhadap citra merek. Yang keempat, bagaimana pengaruh langsung variabel harga terhadap citra merek. Yang kelima, bagaimana pengaruh variabel kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan melalui variabel citra merek. Yang keenam, bagaimana pengaruh variabel harga terhadap kepuasan pelanggan melalui variabel citra merek. Dan yang ketujuh, yaitu bagaimana pengaruh langsung variabel citra merek terhadap kepuasan pelanggan. Dalam penelitian ini, tujuan penelitian yang diharapkan yaitu ada 7. Yang pertama yaitu mengetahui pengaruh langsung variabel kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, mengetahui pengaruh langsung variabel harga terhadap kepuasan pelanggan. Yang ketiga, mengetahui pengaruh langsung variabel kualitas pelayanan terhadap citra merek. Yang keempat, mengetahui pengaruh langsung variabel harga terhadap citra merek. Yang kelima, mengetahui pengaruh variabel kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan melalui variabel citra merek. Yang keenam, mengetahui pengaruh variabel harga terhadap kepuasan pelanggan melalui variabel citra merek. Dan yang ketujuh, yaitu mengetahui pengaruh langsung variabel citra merek terhadap kepuasan pelanggan. Dan kegunaan penelitian diharapkan mempunyai manfaat diantaranya untuk bidang akademik, untuk peneliti sendiri, untuk pembaca, dan untuk peneliti lanjutan. Dalam penelitian ini terdapat 3 jenis variabel. Yang pertama yaitu variabel bebas, yang kedua variabel moderator, dan yang ketiga yaitu variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu yang pertama kualitas pelayanan.
Kualitas pelayanan menurut Martin dalam Atmajati adalah suatu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan internal dan eksternal pelanggan secara konsisten, sesuai dengan prosedur. Dalam hal ini, penyedia jasa dituntut untuk berusaha mengetahui atau mengerti apa yang diinginkan pelanggan, sehingga mempunyai harapan mendapatkan kualitas pelayanan yang baik. Dan dimensi-dimensi dalam kualitas pelayanan terdiri dari 5. Yang pertama yaitu tangible, yang kedua reliability, yang ketiga responsiveness, yang keempat assurance, dan yang terakhir yaitu adalah empati. Variabel bebas yang kedua yaitu harga. Menurut Arifin, Imamul, dan Giana Hadi, harga adalah kompensasi yang harus dilakukan untuk mendapatkan sejumlah barang dan jasa. Dalam menetapkan harga produk, produsen harus memperhitungkan biaya produksi sehingga tidak terlalu tinggi atau rendah yang akan mempengaruhi konsumen dan produsen sendiri dalam mendapatkan keuntungan. Dimensi-dimensi dari variabel harga terdiri dari 3. Yang pertama yaitu keterjangkauan harga, yang kedua daya saing harga, dan yang ketiga kesesuaian harga dengan manfaat. Sementara, variabel moderator dalam penelitian ini yaitu citra merek. Menurut Aker dan Bill dalam Firmansyah, citra merek adalah penilaian konsumen terhadap merek tersebut dalam sebuah pasar. Penciptaan tersebut dapat tercipta berdasarkan pengalaman pribadi maupun mendengar reputasinya dari orang lain atau media. Dimensi citra merek terdiri dari 5. Yang pertama yaitu brand identity, yang kedua brand personality, yang ketiga brand association, yang keempat brand attitude and behavior, dan yang terakhir yaitu brand benefit and competence. Dan jenis variabel terikat dalam penelitian ini yaitu kepuasan konsumen. Menurut Schiffman dan Kanuk dalam Indrasari, kepuasan pelanggan merupakan perasaan seseorang terhadap kinerja dari suatu produk yang dirasakan atau diharapkannya. Dimensi dari kepuasan konsumen tersebut terdiri dari 3. Yang pertama itu kepuasan keseluruhan, yang kedua konfirmasi harapan, dan yang ketiga itu perbandingan dengan situasi ideal. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kerangka berpikir. Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Dalam penyusunan kerangka berpikir dalam penelitian ini terlihat pada gambar di atas. Adapun variabel penelitian terdiri dari variabel bebas yang terdiri dari X1 dan X2. X1 yaitu variabel kualitas pelayanan, dan yang X2 yaitu variabel harga. Lalu ada variabel moderator yang terdiri dari variabel citra merek, dan yang terakhir yaitu ada variabel terikat, ada variabel kepuasan pelanggan. Pada bagian ini akan dibahas mengenai hipotesis penelitian atau yang biasa kita ketahui yaitu dengan dugaan sementara. Hipotesis penelitian yaitu hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang ada, hubungannya atau relevan dengan masalah penelitian dan belum berdasarkan fakta, serta dukungan data yang nyata di lapangan. Adapun hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari 7. Yang pertama yaitu ada pengaruh langsung variabel kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, ada pengaruh langsung variabel harga terhadap kepuasan pelanggan. Yang ketiga, ada pengaruh langsung variabel kualitas pelayanan terhadap citra merek. Yang keempat, ada pengaruh langsung variabel harga terhadap citra merek. Yang kelima, ada pengaruh variabel kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan melalui variabel citra merek. Yang keenam, ada pengaruh variabel harga terhadap kepuasan pelanggan melalui variabel citra merek. Dan yang ketujuh yaitu ada pengaruh langsung variabel citra merek terhadap kepuasan pelanggan. Pada bagian ini akan membahas mengenai metode penelitian. Metode penelitian ini yaitu kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif adalah penelitian empiris di mana data-datanya dalam bentuk sesuatu yang dapat dihitung atau kita dapat dari kuesioner. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah cara pengumpulan informasi dalam jumlah besar yang relatif murah, cepat, dan efisien. Dengan kuesioner, kita juga bisa mendapatkan data dari sampel orang banyak. Pengumpulan datanya juga relatif cepat karena peneliti tidak perlu hadir pada saat pengisian kuesioner. Pada penelitian ini menggunakan skala Likert dalam penyusunan kuesionernya. Dan yang ketiga yaitu ada populasi. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dalam penelitian ini, jumlah populasi tidak dapat dipastikan. Nah,
Populasi dalam penelitian ini yaitu pengguna kartu prabayar Indosat Ooredoo berusia di atas 17 tahun dengan minimal pemakaian selama 6 bulan di Kecamatan Bekasi Selatan. Selanjutnya ada teknik pengambilan sampel. Nah, teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling, yaitu suatu teknik pengambilan data atau sampel sehingga semua data kemungkinan terpilih sebagai sampel tidak sama besar. Dan menggunakan jenis non-probability sampling yang digunakan yaitu purposive sampling, di mana purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Jadi ada persyaratan-persyaratan khusus dalam penentuan sampel tersebut. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama itu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung atau dari tangan pertama. Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data primer dalam penelitian ini yaitu didapat dari kuesioner, dan data sekunder yaitu dari studi pustaka ataupun penelitian terdahulu yang didapat dari jurnal-jurnal. Dan yang terakhir yaitu adalah sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri. Dalam penelitian ini, jumlah sampel yang diteliti yaitu sebanyak responden. Adapun syarat dari purposive samplingnya pada sampel tersebut yaitu pengguna aktif kartu prabayar Indosat Ooredoo, pengguna kartu prabayar Indosat Ooredoo yang berusia di atas 17 tahun, pengguna kartu prabayar Indosat Ooredoo minimal penggunaan 6 bulan, dan yang terakhir yaitu penggunaan kartu prabayar Indosat Ooredoo yang berdomisili di Kecamatan Bekasi Selatan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metode analisis. Nah, setelah nanti kuesioner telah terisi oleh responden, maka harus dilakukan yang pertama yaitu uji keabsahan data. Nah, uji keabsahan data dalam penelitian ini terdiri dari dua. Yang pertama yaitu uji validitas, yang kedua yaitu uji reliabilitas. Uji validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti, dengan batasan menggunakan R hitung dari 100 responden sebesar 0,1966. Sementara uji reliabilitas adalah berkenaan dengan derajat kekonsistenan dan stabilitas data atau temuan. Nah, batasan dalam uji reliabilitas ini menggunakan Cronbach alpha sebesar 0,6. Setelah data tersebut valid dan reliable, maka dapat dianalisis lebih lanjut yaitu menggunakan analisis jalur. Nah, analisis jalur yaitu suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung yang didapat ya dari variabel moderator tersebut. Sekian presentasi tugas individu saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.